Hai semuanya, selamat datang di sesi kita tentang memahami gender. Aku Ciara dan aku Liana. Di sini kita akan membahas berbagai aspek tentang gender, termasuk definisinya, dampak sosialnya, dan bagaimana kita bisa mempromosikan kesetaraan gender. Simak baik-baik ya. Mari kita mulai dengan dasar-dasarnya. Gender sering disamakan dengan jenis kelamin, tapi sebenarnya mereka adalah konsep yang berbeda. Kita bahas jenis kelamin terlebih dahulu. Jenis kelamin itu mengacu pada perbedaan biologis seperti laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh, kiri adalah perempuan, kemudian kanan adalah laki-laki. Dari kedua tabel tersebut, kita dapat melihat bahwa jenis kelamin itu merupakan perbedaan kondisi biologis, kodrat, universal, dan tidak dapat dipertukarkan. Nah, selanjutnya pada gender merujuk pada peran, perilaku, aktivitas, dan atribut yang dianggap sesuai atau tidak sesuai untuk laki-laki dan perempuan oleh masyarakat. Konsep gender merupakan hasil dari konstruksi sosial yang ada dalam masyarakat berdasarkan konteks budaya, sosial, dan sejarah. Misalnya, beberapa hal yang dikelompokkan sebagai maskulin atau feminim bisa sangat bervariasi antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya dari waktu ke waktu. Stereotip adalah keyakinan atau anggapan yang disederhanakan dan seringkali tidak akurat mengenai karakteristik atau perilaku suatu kelompok. Stereotip bisa berdasarkan berbagai faktor seperti ras, gender, usia, kebangsaan, agama, status sosial ekonomi, dan lain-lain. Stereotip bisa tertanam dalam budaya dan menjadi norma yang diterima tanpa dipertanyakan keberadaannya oleh masyarakat. Sebagai contoh dari stereotip, kita sering mendengar bahwa laki-laki tugasnya bekerja, sedangkan perempuan harus mengurus rumah tangga. Padahal seharusnya perempuan dan laki-laki bisa membagi peran yang seimbang dalam rumah tangga. Selain itu, laki-laki dan perempuan juga memiliki hak bekerja dan aktualisasi diri yang sama. Kita juga sering mendengar bahwa perempuan tidak perlu mengenyam pendidikan yang lebih tinggi karena nantinya akan mengurus rumah. Atau laki-laki yang harus bersekolah tinggi karena akan menjadi tulang punggung keluarga. Padahal seharusnya laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama dalam pendidikan. Contoh selanjutnya adalah anggapan bahwa laki-laki itu tidak boleh menangis. Stereotip ini seringkali terkait dengan konsep maskulinitas yang kaku, di mana laki-laki dianggap harus selalu kuat, tidak menunjukkan kelemahan dan mengendalikan emosinya. Padahal, ekspresi emosi tidak seharusnya dibatasi oleh gender. Contoh lainnya, ada banyak yang mengatakan bahwa pemimpin yang baik adalah laki-laki. Padahal, perempuan dan laki-laki harusnya punya kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi, kepemimpinan bukan berdasarkan jenis kelamin, tetapi kompetensi masing-masing dari individu. Dengan adanya stereotip ini tentunya memiliki dampak yang serius. Mereka bisa menyebabkan diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Ketidaksetaraan gender ini merupakan masalah global yang mempengaruhi baik laki-laki maupun perempuan, meskipun seringkali berdampak lebih besar pada perempuan dan minoritas gender. Konstruksi sosial tentang gender tersebut menimbulkan isu gender dalam masyarakat. Isu gender sendiri adalah permasalahan yang disebabkan oleh ketimpangan gender atau peran sosial pada laki-laki dan juga perempuan. Nah, sebagai contoh isu gender, kita bisa melihat pada pernikahan anak, stunting, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian. Semua ini merupakan contoh bagaimana ketimpangan gender bisa berdampak negatif pada masyarakat. Lalu, bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat isu gender tersebut? Caranya adalah dengan menerapkan strategi dalam perencanaan pembangunan yang disebut strategi pengaruh utamaan gender atau PUG. Nah, apa sih PUG itu? Pengaruh utamaan gender adalah strategi untuk mencapai kesetaraan gender dengan memastikan bahwa perspektif gender terintegrasi dalam setiap tahap pembangunan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat.